Bayangin sebuah pulau super besar di daerah utara, penuh es tapi menyimpan harta karun berupa mineral, energi, dan posisinya yang strategis. Ya, seperti itulah Greenland, dan Amerika melihatnya bukan hanya sekedar dari yang kita sebutkan, tapi kunci masa depan geopolitik dan ekonomi global. Mari kita bahas. Ya, selamat pagi, selamat datang di Giant Economic, gaya hidup ringan, belajar ekonomi dan tren masa depan. Bersama saya, Kidong Alexander sebagai host kamu hari ini. Kalau kamu baru di sini, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe di bawah untuk support kami. Terus bikin konten-konten yang valuable buat bikin kamu upgrade terus setiap hari. Thank you. Hari ini kita akan membahas kenapa Greenland begitu menarik di mata Amerika. Bukan hanya soal es dan salju, tapi ini semua tentang geopolitik, sumber daya, dan masa depan ekonomi dunia. Greenland adalah wilayah otonom di bawah Denmark, terletak di Arktik. Amerika sebenarnya sudah lama menunjukkan minat, bahkan pernah ada wacana untuk membeli Greenland berpuluh-puluh tahun yang lalu. Kenapa? Jawabannya adalah karena Greenland punya posisi yang strategis di jalur Arktik, kaya akan mineral yang langka, dan punya potensi yang super besar dalam hal energi. Ini hal-hal yang sangat menarik. Bahkan bisa diasumsikan oleh banyak pihak bahwa seandainya Greenland direbut atau dikuasai oleh pihak tertentu, bisa sangat memicu riset besar di pasar global. Artinya apa? Artinya ada gonjangan besar dalam sistem keuangan dunia. Alright, tapi kita kesampingkan itu dulu. Sebenarnya, mengapa Greenland sebegitu penting bagi Amerika? Kita bahas satu persatu, alright? Yang pertama, posisi geopolitik. Greenland berada di jalur Arktik yang semakin terbuka karena pencairan es. Kita tahu sendiri. Ini jadi jalur baru perdagangan global. Yang kedua, sumber daya alam. Greenland punya cadangan mineral langka, minyak, dan gas yang sangat dibutuhkan untuk teknologi modern. Yang ketiga, pertahanan militer. Amerika punya pangkalan militer di Thule di Greenland. Lokasi ini strategis untuk mengawasi Rusia dan Tiongkok. Yang keempat, ekonomi global. Kontrol atas Greenland bisa mempengaruhi pasokan energi dan mineral dunia. Sehingga apa? Sehingga akan berdampak pada pasar internasional. Well, tapi coba mari kita kritisi sebentar. Apakah minat Amerika terhadap Greenland murni hanya soal ekonomi? Atau sebenarnya ada agenda geopolitik yang lebih besar? Jika Greenland benar-benar dikuasai, apakah masyarakat lokal akan diuntungkan? Atau justru akan jadi korban eksploitasi? Dan bagaimana dampaknya bagi dunia? Apakah negara lain termasuk Indonesia akan diam saja melihat Amerika memperluas pengaruhnya di Arktik? Pertanyaan ini sangat penting karena memang faktanya Greenland bukan hanya sekedar pulau. Greenland adalah simbol perebutan pengaruh global. Bayangkan jika mineral Greenland masuk ke rantai pasok teknologi Amerika, sementara negara lain kehilangan akses. Well, itu bisa memicu ketegangan ekonomi. Lalu bagaimana dengan isu lingkungan? Eksploitasi besar-besaran bisa merusak ekosistem Arktik yang kita bisa sebut rapuh. Jadi, apakah kita sedang melihat peluang ekonomi atau ancaman geopolitik yang bisa memicu adanya konflik baru? Lalu dari pembahasan kita pagi ini sebenarnya apa yang bisa kita pelajari dari episode kita hari ini? Yang pertama, ternyata Greenland punya nilai strategis di mata Amerika. Yang kedua, sumber daya alam dan posisi geopolitik membuatnya jadi rebutan. Yang ketiga, dampak penguasaan Greenland bisa mengguncang pasar global. Yang keempat, kita perlu lebih peka lagi terhadap isu geopolitik karena ini bisa mempengaruhi ekonomi kita sehari-hari. Jadi bisa kita simpulkan bahwa Greenland adalah contoh nyata bagaimana sebuah wilayah bisa jadi pusat perhatian dunia karena nilai strategis. Greenland menarik perhatian Amerika karena posisinya yang sangat strategis di Arktik. Sumber daya alam yang melimpah dengan mineral, minyak, dan gas mereka serta potensi geopolitik dalam menghadapi Rusia dan Tiongkok. Amerika melihat Greenland sebagai kunci masa depan dari energi, teknologi, dan pertahanan. Namun kita juga harus kritis apakah penguasaan Greenland
akan membawa stabilitas atau justru konflik baru. Sebagai individu, kita perlu terus belajar dan memahami isu-isu global seperti ini. Karena dampaknya bisa sampai ke harga barang, investasi, bahkan pekerjaan kita. Semuanya sangat terpengaruh oleh yang namanya geopolitik. Jadi, mari kita terus improve diri untuk tidak pernah berhenti memperkaya pengetahuan finansial dan ekonomi, agar kita benar-benar siap menghadapi masa depan yang penuh misteri. Yes, buat kamu yang ingin memperdalam wawasan finansial kamu dengan cara yang ringan, jangan skip e-book terbaru dari Zain Hara Digital Product Publishing yang berjudul Apa Dolar Yang Kita Kenal Akan Mati. E-book satu ini membahas masa depan uang global dan bagaimana kita bisa bersiap menghadapi perubahan besar di masa mendatang. Kamu bisa benar-benar belajar tentang stablecoin sebagai jembatan utama menuju dunia Web3 di mana tersembunyi banyak sekali peluang yang bisa kita manfaatkan. Segera dapatkan dengan harga Rp44.000, harga khusus untuk kamu pendengar Zain Economic hari ini. Check out sekarang dengan klik link.id/zainhara, atau untuk lebih mudah, kamu bisa klik link yang ada di bio channel kita. Dijamin, ini bisa jadi salah satu bekal paling penting buat perjalanan finansial kamu. Micro Podcast Zain Economic akan selalu hadir setiap hari Sabtu pukul 7 WIB. Jadi jangan sampai kelewatan. Support terus channel kami, Zain Hara Digital Product Publishing, biar kita bisa terus grow bareng menuju masa depan yang lebih gemilang. So, terima kasih sudah mendengarkan Zain Economic, gaya hidup ringan, belajar ekonomi dan tren masa depan. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan share untuk terus support Zain Hara. Untuk terus memberikan value lebih buat kamu lewat produk dan konten yang kami sajikan. Tidak lupa untuk mengingatkan follow media sosial kita di @zainhara. Ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan X. Follow juga Instagram dari host kamu hari ini @kidongalexander. Akhir kata, perubahan itu pasti, jadi jangan pernah berhenti buat upgrade diri kamu setiap hari. Itu aja untuk episode kali ini. Like kalau kamu ngerasa episode kali ini bermanfaat buat kamu. Mari kita bertemu lagi di episode minggu depan. I guess I'll see you around. Have a good weekend.